Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, undur maqal wala tandur maqal. Asyhadu an la ilaha illallah al-wahidul ma'bud wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Al-Mukarram, para alim, para ulama, para sepuh, para tokoh agama, tokoh masyarakat ingkang kula hormati, dan juga kepada khatib majelis Ustaz Rusdi, Ustaz Soheh, dan seluruh tokoh masyarakat yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kami dumateng panjenengan sedaya. Alhamdulillah, patutlah kita semuanya bersyukur dari Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah di malam hari ini Allah mengumpulkan kita, Allah menyatukan kita penuh dengan rasa suka dan cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah memberkahi keluarga kita, Allah menangi rahmatnya, dan Allah selalu menjalankan kita semuanya menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat serta salam Allah mudah-mudahan selalu terhaturkan dumateng karibaan kita, kecintaan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dengan salawat tadi kita semuanya mendapatkan syafaat diakui menjadi umatnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak hadirin semuanya dan teman-teman sahabat Ariyat yang dimuliakan oleh Allah, kita istiqomahkan kirim hadiah Fatihah bentuk rasa ta'zim kita, bentuk rasa penuh dengan perjuangan para sesepuh kita. Marilah kita kirim hadiah Fatihah. Pertama kita tujukan pada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat-sahabatnya, para pengikut-pengikutnya, para tabi'in, ulamaul amilin, ulamaul sholihin, dan semua kekasih-kekasih Allah seluruh dunia ini, pada para wali songo, pada guru-guru kita semuanya, mbah-mbah kita, kedua orang tua kita semuanya, mbah-mbah kita semuanya, leluhur kita semuanya, pembambah Dusun Jeding, pembambah Kota Batu Ki Abdul Ghanaim, dan seluruh keluarga-keluarga kita semuanya. Mudah-mudahan Allah selalu memberkahi kita semuanya, Allah menaungi rahmat taufik kita, ridhonya kepada kita semuanya, dan mudah-mudahan yang sudah mendahului kita semuanya, mudah-mudahan dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan diterima amal baiknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa kepada pengarang kitab Syibtuturul Asy-Syaikh Al-Alim Al-Alamah Al-Arif Billah Asy-Syaikh Sayyid Al-Habib Imam Ali bin Muhammad bin Al-Habsi, dan pengarang kitab Wasyatul Mustafa As-Sayyid Al-Habib Al-Alim Al-Amah Al-Arif Billah Syahabuddin Asy'arani, dan juga kepada Romo Kaji Mbah Abdul Karim, Ruki Mbah Dalal Syari wal Masyayikh Ma'had Pondok Pesantren Boyo, dan juga kepada Khatib Majelis Romo Kaji Abdul Rahim Asyadili, ya Allah wa nafa'na wa bilumihim amina ya rabbal alamin. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kepada sahabat-sahabat Ariyat dan juga bapak-bapak hadirin semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah termasuk materi wasiatul Mustafa yang tergolong dalam alamatul syirki. Ini alamat orang yang musyrik ataupun menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, jadi kemarin sudah saya utarakan, sudah saya sampaikan di jamaah manaqib, jamaah istighosah. Ini tinggal mengulang saja, karena semakin kita tikror, semakin kita ulang, semakin kita faham, semakin mudah untuk mengamalkan dan semakin mudah untuk istiqomah, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Ali hi Ali, walid dzalimin lan iku tetep tetuwi wong kang dolim. Wong dolim
iku salah satu alamatin ono telu piro-piro tondo. Wong sing dolim niku tidak menempatkan pada tempatnya. Contoh nih, bolak-balik sering kula sampaikan sarung niki kanggone nggih mriki. Tapi sarung marung digawe napa? Digawe klambi. Ataupun sarung digawe kopiah ataupun katok digawe topi, kopiah yo iso, tapi gak pada tempatnya. Ini dolim. Iso tapi orang pada tempatnya. Begitu. Kata Rasulullah, ya Ali, ada 3 tanda orang yang dolim. Salah satu hakikatnya wong dolim itu, hakikatnya wong dolim yang kita bahas bukan secara syariatnya, tapi secara hakikatnya adalah la yubali, ora peduli, orang reken min aisyai'in saking endi-endine suwiji yakulu padha mangan sapa dolim. Opo ae sing alamat pertama adalah dia tidak peduli panganan iki halal opo haram, gak peduli pokoke tang-tang. Nomor loro wayang rohu Madinah, mokso wong utang. Nomor 3 wayuti subihi idza makkanahu, yakni dia mukuli menghardik orang-orang yang hutang. Wis kosong utang, besok nyaut, ditekno pisan dan ditekno sembarang kali. 3 perkara ini termasuk orang yang dolim, termasuk orang yang menyakiti banyak orang. Sehingga la yubali min ayyi syai'in yakul, orang yang tidak peduli dari manapun makanan, entah itu halal maupun haram, disikatai. Entah iku perkara jelas hakikate niku haram, contohnya khomer, contohnya kotoran air kencing ataupun yang lain, iku jelas haram, disikatai. Ataupun secara bentuknya itu halal, akan tetapi cara pencariannya haram, disikatai. Ataupun perkara itu tidak jelas halal haramnya, contohnya perkara subhat. Wis eruh iki gedang goreng niku halal, tapi karena itu guguk gini sampeyan wis dianggap halal lain, sikatai. Urung ditawakno sikatai. Ya nek ditawakno, mangkane iki kalau sing wani mangan kudu tawakno. Arek-arek ya. Ning monggo tafadhol. Terus kemudian memakan perkara yang tidak jelas ataupun apa sing gak peduli. Biasanya perbuatan apapun gak ngereken. Mbuh sholat, mbuh gak sholat, gak ngereken. Perintah Allah ataukah larangan Allah, gak ngereken. Sebab selalu yang ia makan, yang menjadi masuk jadi makanan ini diolah menjadi darah, yang darah itu akan mengalir ke seluruh tubuh, yang dipompa oleh jantung. Inilah akhirnya nek pancen darah itu darah kotor, darah haram, akhirnya tidak nglakoni keapian iku angel. Arep nglakoni ibadah angel, arep sedekah angel, arep jak sholawatan sulit, mau tidak ibadah sholat jamaah ndak mau sholat apa maneh gak gelem blas. Sebab nopo? Hatinya itu orangnya sehat, tapi hatinya yang tidak sehat. Sebab selalu yang dikonsumsinya adalah perkara yang tidak jelas atau perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu satu. Jikalau kita mau menjaga makanan kita, ketika makanan itu halal, maka nikmat untuk badan, insya Allah sehat untuk badan. Melakukan kegiatan yang baik pun akan mudah. Musola dekat, masjid dekat, walaupun toh rumahnya dekat, kalau memang hatinya kurang bersih, sulit untuk datang. Sama posisi masjid musola jauh, ketika hatinya bersih, masjid itu tidak merasa jauh, tapi akan menjadi dekat di hati dan semangat untuk ke masjid maupun ke musola. Itu termasuk orang yang zalim, wis apa-apa gak peduli. Akhirnya ditulis ono maidone Al-Qur'an ditutur dari Rasulullah dengan hadisnya, gak peduli, gak ngereken. Alah apa iku dongeng, apa iku cerita. Kayak kula biyen kalau kanca-kanca senengane adu pitik, mboten munafik. Bola-bola adu pitik, contoh-contoh cerita. Kan sok sampean berarti gelem karo aku yo nang akhirat. Jare wong senengane adu pitik iku sok didugi karo Allah nang akhirat. Oh iku dongeng.
Sebab wis orang reken perkara ngoten niku. Macam-macam. Niki. Padahal sering riwayat ataupun keterangan di dalam Al-Qur'an maupun di dalam hadis atau hikayah-hikayah cerita para ulama zaman dahulu itu menjadi contoh untuk kita semuanya. Kalau orang yang selalu berbuat maksiat dengan memakan perkara-perkara yang haram, maka dia akan matinya bisu'il khotimah, na'udzubillah min dzalik. Itu. Terus kemudian yang kedua, wayakruhu Madinah. Ini yang sering perlu saya sampaikan. Mokso wong utang. Maksudnya piye mokso wong utang? Wong dikongkon utang niku nyun sewu, bahasa kasare lintenir. Apa? Rentenir. Niki Bang Tetel kula sampaikan napa mawon karena niki adalah syariat Islam, wajib hukumnya saya menyampaikan karena babnya. Karena orang yang memaksa untuk hutang marunu wayat disubihi idamat kanamu setelah hutang dipaksa nyaur marunu gak gelem dipukuli saonoe TV digawa dan macam-macam. Termasuk orang zalim menganiaya orang lain. Wong gak gelem utang dipaksa utang. Jadi bodoh kabeh gak ono jenenge gak bodoh. Cuma nek sifate Bang Titik, sifat kurung apa diseleh sak minggu Bu. Isih kae diseleh wis kalong 100.000. Marunu gurung meneh nyauri meneh sak minggu nyauri meneh. Jari Pak Prapto sak bulu ngene mangap. Ngeri. Ini sudah disampaikan oleh Rasulullah bahwa seperti itu tidak baik. Akan melukai diri panjenengan siyambak. Atau orang yang suka nopo menggandakan uang itu menjual uang. Wes uang itu buat jual beli tapi uang itu dijual. Ayo ijol recehan 100.000 dadi 90.000 itu haram, ndak boleh. Itu saya sampaikan. Namanya tuker ya 100 dadi 100 itu. Lho sementing aku rido, sementing aku gelem. Rido nih mesti ono sing ngersu kula. Ya nek utangi 1 tahun nek ijole 100.000. Nek ijole 1 juta. Berarti kalau 100.000 akeh. Lah nek utangnya 10 juta, kalau 1 juta ijol 10 juta jadi 9 juta. Rasulullah. Ya nek ijole 10.000, ijole 1.000 per 100. Ini, maka itulah dikatakan riba. Maka dikatakan oleh Allah, didawakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ojo sampai gelem mangan riba, baik sekretarise, baik bendaharane, baik orang yang makan atau mengikuti, semuanya itu adalah termasuk orang yang memakan riba yang diharamkan oleh Allah. Mesti ono sing dirugekno, mesti ono sing disakiti. Niku pasti. Ini orang-orang yang juga. Sebenarnya Rasulullah juga mengajarkan hutang, tapi enggak ngono carane hutang. Rasulullah itu ketika pas waktu ndak ono sing didahar gak keluargane, memang sak mampune untuk kehidupan, bukan untuk kemewahan, tapi untuk kehidupan, kebutuhan. Oh gak ono lingkungan, gak ada hutang. Cara hutang ada batas waktu dan wajib untuk disauri dengan waktunya. Itu banyak riwayat cerita seperti itu. Utang ya utang, nek sesuai waktu bayar dibayar. Banyak orang yang melaksanakan hutang tapi hatinya tidak ingin bayar, itu haram. Sehingga banyak riwayat yang mengatakan jikalau nanti dia sudah meninggal dunia belum sempat nyauri hutangnya, maka kelak dia akan nyauri hutangan dengan amal-amal baiknya diberikan kepada orang yang menghutangi. Dan juga sebaliknya, jikalau nanti tidak ada amal baik yang diberikan kepada orang yang menghutangi, maka amal buruk orang yang hutang itu akan diberikan kepada orang yang hutang. Ini. Terus kemudian lagi orang yang hutang itu urusannya hakul adami, urusannya orang ke orang. Kata pas waktu terjadi perang Uhud, kemudian Rasulullah mencium bau surga, berarti alamat Islam itu kalah. Banyak, kurang lebih 70 orang yang terbunuh di Gunung Uhud. Terbunuh di situ, Rasulullah menyampaikan, aku sudah mencium bau surga, mencium harumnya surga. Akhirnya para sahabat mendekati Rasulullah. Ya Rasulullah,
ketika nanti aku ikut perang bersama panjenengan sabilillah ini, ketika saya meninggal apakah saya masuk surga bersamamu ya Rasulullah? Nah, ya, kecuali kau masih mempunyai dainun, masih mempunyai hutang kepada orang lain, maka itu urusannya harus diselesaikan kepada orang lain. Ini kata Rasulullah, sak berjuang sabilillah, hebat-hebat tapi nek isih duwe utang tanggung utang piutang, maka itu harus diselesaikan antara orang ke orang. Itu hakul adab. Kalau urusan ibadah, sholat, puasa itu hakullah, urusan kali Allah. Kalau kita melaksanakan maka diampuni oleh Allah. Tapi urusan utang piutang, minta maaf dan yang lain ini urusan hakul adab. Ini saya menyampaikan, betul-betul saya sampaikan supaya kita semuanya selalu bisa menjaga gimanakah hutan yang benar, gimanakah hakulnya orang itu harus kita perhatikan. Ini hak orang itu. Terus yang saya maksud rentenir ini adalah orang yang mokso setelah utang wis gampang mek bondo fotokopi KTP tok beres. Akhirnya wis kadung kuring lek ngoten iku wis arep lunas ditawari maneh, numpuk maneh bendina duwe cicilan. Karena saya cerita ini gergeten nyun sewu, orang tua saya sendiri yang terkena seperti ini waktu itu. Nangis-nangis, sing mau nih utang 7 juta, dadi 50 juta. Lah, itu gak sampai setahun. Saya tidak cerita orang lain, saya cerita orang tua saya sendiri. Ditipu, moro-moro gelangi entek, moro-moro BPKB entek, gak ru. Gara-gara fotokopi KTP tok, duit 7 juta cair, akhirnya nunggak menumpuk menempuh coronnya apa kula mboten paham, akhirnya sampai 50 juta. Sampai kredit pundi-pundi. Lho ngene iki lho sing dibenci kalau Rasulullah. Iki wong dolim, menyiksa orang. Gurung dipangan, utang gurung digawe, wis dikon nyaur. Niku yang enggak diperkenankan. Nah, boleh kita hutang kalau memang dengan kebutuhan untuk kehidupan kita secukupnya. Jika sudah waktu kita berusaha untuk mengembalikannya. Cari rokan kali rokan tutup rokan. Wis muga-muga kula kali panjenengan kali Allah dijauhkan dari perkara riba, perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Mudah-mudahan kehidupan kula kali panjenengan jalankan jalan itu Allah Subhanahu wa taala. Muga-muga kula selamat teko perkara utang maupun perkara hakul adami maupun hakullah. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan perintah-perintahnya Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita juga bisa menjalankan perintah-perintah agama, perintah-perintah yang baik. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kita semuanya di kalimah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Monggo tanpa istighfar kula ngapunten sing kata astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya rabbi zidni ilman nafi'an wafiqni amalan salihan wa wahhab li rizqan halalan wa tub alaina taubatan nasuha wa tub alaina taubatan nasuha wa tub alaina taubatan nasuha wa tub alaina
Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Matur nuwun. Menawi wonten tutur kata kula tingkah laku kula keterangan kula kurang cocok dhateng panjenengan sedaya kula nyuwun agungipun pangapunten. Akhirul kalam ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.